Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sistem operasi tentang memori. Perkenalkan, nama saya Reski Maulaida. Nama saya Putri Safi Andriana. Saya Dinda Talia Salsabila. Ya, kita di sini akan menjelaskan tentang memori. Yang pertama akan dijelaskan oleh Putri. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Supaya dapat dieksekusi, program harus dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Adapun jenis-jenis memori yaitu, pertama ada memori kerja, kedua ada ROM or PROM atau EPROM or EEPROM. Terus ketiga ada RAM, keempat ada cache memory. Dalam cache memory pun ada memori dukung, floppy, hard disk, CD, dan lain-lain. Lalu konsep binding. Sebelum eksekusi, program berada di dalam disk. Dan saat dieksekusi, program tersebut perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik. Address binding adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable, dipetakan ke alamat memori. Address pada source program umumnya merupakan alamat simbolik. Sebuah compiler biasanya membutuhkan mengikat bin alamat simbolik ke alamat relokasi. Address binding dapat berlangsung dalam 3 tahap yang berbeda, yaitu pertama kompilasi, kedua load, atau yang ketiganya eksekusi dari suatu program. Cara sistem operasi menempatkan program di dalam memori. Kompilasi dari linking menerjemahkan sebuah simbol data berdasarkan alamat acuan absolut. Proses relokasi, proses mapping program dari lokasi memori terjadi apabila yang pertama, jika program berada di memori, maka semua alamat logik dalam program harus dikonversi ke alamat fisik. Yang kedua ada statis. Relokasi alamat dilakukan sebelum program dijalankan. Yang ketiga ada dinamis. Adalah relokasi alamat dilakukan pada saat referensi setiap instruksi atau data. Dynamic loading. Dengan dynamic loading merupakan suatu rutin tidak di-load sampai dipanggil. Semua rutin disimpan pada disk sebagai format relocatable load. Mekanisme dasarnya itu pertama, program utama di-load dahulu dan dieksekusi. Yang selanjutnya itu bila suatu rutin perlu memanggil rutin yang lain, rutin yang dipanggil lebih dahulu diperiksa apakah rutin yang dipanggil sudah di-load. Jika tidak, relocatable linking loader dipanggil untuk meload rutin yang diminta ke memori dan mengupdate tabel alamat dari program yang mencerminkan perubahan ini. Selanjutnya itu ada dynamic linking. Konsep dynamic linking itu sendiri sama dengan dynamic loading, karena pada saat loading, linking ditunda hingga waktu eksekusi. Program-program user tidak perlu menduplikasi sistem library karena yang pertama itu sistem library dipakai untuk bersama. Selanjutnya itu mengurangi pemakaian space atau bisa disebut dengan satu rutin library di memori digunakan secara bersama oleh sekumpulan proses. Selanjutnya itu ada overlay. Hanya instruksi dan data yang diperlukan pada suatu waktu yang disimpan di memori. Overlay diperlukan jika ukuran proses lebih besar dari memori yang dialokasikan untuknya. Overlay sendiri tidak membutuhkan dukungan khusus dari SO, antara lain. Yang pertama itu user tidak dapat mengimplementasikan secara lengkap menggunakan struktur file sederhana. OS memberitahu hanya jika terdapat I atau O yang melebihi biasanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Adinda. Yang selanjutnya yaitu strategi manajemen memori. Yang pertama ada larger address space, yaitu membuat sistem operasi seakan-akan memiliki jumlah memori melebihi kapasitas memori fisik yang ada. Dalam hal ini, memori maya memiliki ukuran yang lebih besar daripada ukuran memori fisik. Yang kedua yaitu proteksi.
Setiap proses di dalam sistem memiliki virtual address space. Virtual address space tiap proses berbeda dengan proses yang lainnya lagi, sehingga apapun yang terjadi pada sebuah proses tidak akan mempengaruhi secara langsung pada proses lainnya. Yang ketiga yaitu memory mapping. Memory mapping digunakan untuk melakukan pemetaan image dan file-file data ke dalam proses. Pada pemetaan memori, isi dan file akan di-link secara langsung ke dalam virtual address space dari proses. Yang keempat yaitu physical memory allocation. Digunakan oleh manajemen memori untuk membagi penggunaan memori fisik secara adil ke setiap proses yang berjalan pada sistem. Yang kelima yaitu shared virtual memory. Meskipun tiap proses menggunakan address space yang berbeda dari memori untuk saling berbagi penggunaan memori. Ruang alamat logika dan fisika. Alamat logika adalah alamat yang digenerate oleh CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terdapat di memori. Perlu ada penerjemah atau translasi untuk menerjemahkan bahasa dari alamat logika ke alamat fisik. MMU atau Memory Management Unit adalah perangkat keras yang memetakan alamat logika ke dalam alamat fisik. Dalam skema MMU, ada tiga, yaitu satu, menyediakan perangkat register yang dapat diset oleh CPU. Setiap proses mempunyai dataset register tersebut, disimpan di PCB. Yang kedua yaitu harga dalam register base atau relokasi ditambahkan ke setiap alamat proses user pada saat run di memori. Yang ketiga yaitu program-program user hanya berurusan dengan alamat logika saja. Swapping. Sebuah proses bagaimana telah diterangkan di atas harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk yang kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambaran memori serta menyediakan akses langsung ke gambaran tersebut. Jika eksekusi proses yang dikeluarkan tadi akan dilanjutkan ke beberapa saat kemudian, maka ia akan dibawa kembali ke memori dan tempat penyimpanan sementara tadi. Selanjutnya ada tambahan yaitu cara sistem operasi menempatkan program di dalam memori. Yang pertama itu kompilasi dan linking menerjemahkan semua simbol data berdasarkan alamat acuan absolut. Yang kedua itu ada proses relokasi, proses mapping program dari lokasi memori. Apabila jika program berada di memori, maka semua alamat logik dalam program harus dikonferensi ke alamat fisik. Yang kedua itu ada statis, yaitu ada relokasi alamat dilakukan sebelum program dijalankan. Yang ketiga itu ada dinamis, yang dimana artinya relokasi alamat dilakukan pada saat referensi setiap instruksi atau data. Selanjutnya itu ada keuntungan dari dynamic loading. Dynamic loading itu memiliki keuntungan yang pertama, rutin yang tidak dapat digunakan tidak pernah di-load. Yang kedua itu cocok untuk kode dalam jumlah besar. Yang ketiga itu digunakan untuk menangani kasus-kasus yang jarang terjadi seperti error rutin. Tidak memerlukan dukungan khusus dan sistem operasi. Sistem operasi hanya perlu menyediakan beberapa rutin pustaka untuk implementasi dynamic loading.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys. Dadah.